Jenderal Baleho mana yang kemarin nurunin balehonya Habib Rizik? Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI. Kok nggak kelihatan di Semeru? Ah? Mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? Kok para FPI yang ada di sana? Kok nggak ada poster dia di sana? Yang ada kok baleho-baleho Habib Rizik yang ada di Semeru, kemanusiaan, bantu masyarakat. Betul? Jenderal Kasat Dudung, memang nggak ada yang salah apa yang disampaikan oleh beliau. Karena beliau ini kan menyampaikan bagaimana caranya berdoa, ya kan? Dia bilang bahwa saya pakai bahasa Indonesia aja, karena Tuhan kita itu bukan orang Arab. Apa yang disampaikan oleh Kasat Dudung, Pak Dudung, memang nggak ada yang salah. Tuhan kita bukan Arab itu memang betul. Tuhan kita memang bukan Arab, apa salahnya? Tuhan kita bukan orang memang betul. Tuhan kita itu bukan Arab memang betul. Memang bukan Arab atau bukan orang, memang betul, apa nggak ada yang salahnya. Yang menjadi masalah bahasanya Pak Dudung ini dipelintir, seolah-olah Pak Dudung itu menyamakan Tuhan dengan manusia. Ini salahnya, ini sumbernya. Kenapa jadi sara? Sara ya karena ini kan Bahar Smith dan Egy Sujana ini kan memprovokasi umat Islam. Ya kan, memberikan statement seolah-olah Pak Dudung itu salah dalam menyampaikan statementnya di podcastnya Deddy Corbuzier. Itu jadi masalah. Karena kenapa jadi masalah? Karena yang dibawa sama Dudung sama Egy Sujana itu ayat-ayat suci Al-Quran di dalam itu. Dan menjelaskan ke dalam podcastnya bahwa Pak Dudung itu menyetarakan antara Tuhan dengan manusia. Itulah kesalahannya, itulah bentuk saranya, memprovokasi. Kemudian bahasanya Bahar jelas-jelas, dengan Bahar menjelaskan bahwa saya tidak mau berdoa dengan bahasa Arab karena Tuhan bukan orang Arab. Ya berarti kan menyamakan dengan makhluk. Mana ada Pak Dudung bilang saya tidak mau berdoa dengan bahasa Arab karena Tuhan itu bukan orang Arab. Mana ada bahasanya Pak Dudung begitu? Enggak, bukan begitu. Bahar Smith kembali dilaporkan ke polisi. Kali ini Bahar Smith dilaporkan dugaan ujaran kebencian yang mengandung sara. Ada 2 laporan yang telah diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pelapor adalah seorang mahasiswa asal Kota Serang dan warga Jakarta Selatan. Pelapor menyebut Bahar Smith telah menyebarkan ujaran kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Tak hanya Bahar Smith, salah satu pelapor juga melaporkan Egy Sujana atas perkara yang sama. Pengacara Bahar Smith, Aziz Yanuar, menyayangkan pelaporan kliennya ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian. Ia menilai masalah seperti ini bisa mengedepankan jalur dialog terlebih dahulu. Polda Metro Jaya membenarkan adanya pelaporan terhadap Bahar Smith dan Egy Sujana terkait ujaran kebencian dan isu sara. Penyidik hingga kini masih mempelajari pelaporan ini untuk memastikan unsur pidana dalam kasus ini. Ya, itu laporannya ada ya. Jadi pelapor membawa bukti otentik ya terkait dengan penyampaian ya orang yang mereka laporkan ini ya di media sosial ya dengan kalimat-kalimat tentunya yang saya sampaikan tadi ya yang bisa menimbulkan permusuhan, ujaran kebencian dan juga sara begitu ya. Jadi dituliskan secara daring ya Pak? Nanti lagi didalami penyidik ya terkait itunya. Yang jelas laporannya ada ya kaitannya dengan sara ya. Untuk kasus ini, pelaporan ini, apakah perlu diambil jalur hukum? Karena kalau pengacara dari Bahar Smith menyatakan bahwa bisa kok ditempuh dengan jalur dialog. Ya, sangat perlu Mbak. Ini kan yang dijadikan yang dihina atau yang dicemarkan itu kan orang-orang yang memang punya posisi tertentu. Misalnya Pak Jenderal Dudung, itu kasat loh.
kasat dan punya banyak anak buah, punya banyak lingkungan, menghina Jenderal Dudung itu seperti menghina institusi TNI karena kasat. Dan ini pasti punya ada reaksi. Kita lihat di beberapa media sosial kan, teman-teman TNI sudah bereaksi terhadap ujaran kebencian Bahar Smith. Juga yang dijelekan tuh Pak Jokowi gitu loh. Bahkan dengan kata-kata yang amat kasar, itu luar biasa menurut saya. Jadi kalau ini, kata-kata seperti ini tidak diselesaikan menurut hukum, ini akan sangat berbahaya. Orang bisa ngomong sembarangan, mencaci maki di depan jemaah, seolah-olah dia paling hebat, dia paling luar biasa. Kemudian setelah itu pengacaranya minta dialog, minta dibicarakan baik-baik. Ini aneh, pertanyaannya apakah Bahar pernah dialog sama Jenderal Dudung? Kan enggak, dia main maki-maki orang sembarangan. Kan tadi sudah saya katakan bahwa hal itu bisa dikomunikasikan. Kan Habib Bahar juga kalau ada pihak-pihak tidak ke Semeru juga tidak sedikit-sedikit lapor. Ada yang menghina beliau juga tidak sedikit-sedikit lapor. Seperti itu. Maksud saya bisa dikomunikasikan. Semangatnya apa dulu gitu loh. Okay. Kalau misalnya semangatnya memang mau ya tadi pengen supaya semuanya rame, pengen ini ya silahkan gitu loh. Tapi semangat persaudaraannya itu tidak dijunjung dengan baik, ya itu yang kita sayangkan. Sekali lagi saya tadi balik ke situ lagi, bukan membenarkan apa yang dikatakan atau yang di statement, karena kita masih belum masuk ke ranah hukumnya seperti itu. Tapi saya hanya menyayangkan itu saja. Ini belum masuk mau ke ranah lapor hukum juga itu haknya juga. Ini kan belum masuk ke ranah hukum, tapi laporan sudah masuk. Tapi di sisi lain begini, Bung Aziz, kan maksudnya belum ada pemanggilan ke kita. Iya betul. Komen-komen di media sosial kan sudah mulai ramai. Artinya kan ruang untuk meluruskan mana yang harus diluruskan dan tidaknya kan belum disampaikan juga. Nah, Bung Aziz melihatnya seperti apa? Ibaratnya kalau sudah melempar sesuatu di media sosial sudah ramai kan, tidak bisa ditarik kembali. Nah, itu bagaimana? Yang disampaikan Habib Bahar itu kan dalam satu momen. Bukan momen, jadi gila, momen itu momen acara ceramah dia di suatu tempat gitu kan, bukan bukan yang harus diviralkan itu seperti itu. Jadi beliau menyampaikan di momen saya lupa ya itu di mana persisnya, tapi yang jelas acara ceramah yang memang bukan konsumsi untuk umum lah seperti itu. Artinya memang hanya di tempat itu aja gitu kan. Nah, adapun penyebaran itu kan ya itulah kadang yang kita sayangkan yang tidak seizin beliau dan juga banyak yang dipotong-potong. Tapi saya nggak mau ke arah sana lebih teknis. Yang jelas yang tadi saya sampaikan kita sangat sayangkan. Tapi ya kita siap kok berdialog kalau memang dari pihak yang terkait yang memang ada ketersinggungan merasa tersebut, artinya kita siap untuk mengklarifikasi lebih lanjut. Makanya tadi nanti kita akan cek dulu Mbak Friska mana ceramahnya yang dimaksud, terus kemudian versi yang mana, fullnya seperti apa, nanti coba kita klarifikasi insya Allah ke depannya. Ya nggak bisa dong bersembunyi di balik ceramah. Ceramah itu terbuka dengan jemaah yang sangat banyak. Nggak bisa kemudian viral di media sosial itu adalah reaksi publik. Tetapi ceramah itu terbuka dan berbicara dengan cara kasar, menghina orang di tempat terbuka itu nggak bisa dilakukan begitu saja. Ada konsekuensi hukumnya. Hukum harus mengajarkan bahwa tidak bisa orang atas nama ceramah agama mencaci maki orang sembarangan, apalagi menyebar fitnah. Kalau itu yang terjadi, rusak forum-forum ceramah kita, forum-forum keagamaan kita cuma jadi ajang caci maki bersembunyi di balik forum keagamaan, itu sangat berbahaya menurut saya.